Aduh, aya orai, itu orai mah. Aing mah itu aduh. Ngiring-ngiring konten yang ganggu nya. Kabur nih. Ih, apalun kamera tuh? Cut. Sengap. Audio Jungle. Tidak hari ini. Oh, live YouTube. Live YouTube orang kerja mas. Live YouTuber. YouTube guys. Kebaliknya dulu nih gara. Kada aya deh ya. Ayo di mana gara? Ya pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu sagung dumadi. Ya teman-teman, bertemu lagi bersama saya Nok Nimas di channel Misteri Singanagara. Nah kali ini tuh saya lagi main ke rumah bapak. Nah kebetulan sekarang kita di sini tuh lagi lihat kebun. Nah ini teman-teman kakak saya yang pertama ya. Halo teman-teman, nama saya Nina. Saya kakak dari Nok Nimas. Nah ini jadi kakak saya yang pertama ya teman-teman. Nah singkat cerita kan kita sering ngobrol gitu. Beliau tuh punya pengalaman spiritual yang ingin dibagi kepada teman-teman semua gitu. Jadi pas tahun 2000 sebenarnya orang teh Sumedang teh Bersama katanya gini, 2020 berarti ya 2020. 2020. Nah 2020 tuh singkat cerita teh kita ziarah ke makam nenek yang di Sumedang. Nah pas pulang tuh nah ini tuh nggak sadar kesurupan gitu. Jadi kita pengen kupas abis, kita pengen tahu sebenarnya apa sih yang teteh lihat di sana, terus yang dirasakan pas kerasukan itu kayak gimana gitu. Mungkin teman-teman Misteri Singanagara juga penasaran gitu. Teteh boleh sedikitnya kita ceritainnya gimana tuh waktu itu tuh pas kita kan jaro ke makam nenek ya. Ya. Nah teteh lihat tuh apa di sana tuh? Oh, yang waktu itu saya lihat. Waktu itu pas waktu mau masuk ke makamnya itu ya. Untuk Kan kita itu jalan. Nah, kan kita jalan. Terus pas jalan dari sebelah sana teh sudah ada kelihatan ada yang berdiri tapi pakai baju putih gitu. Pas pakai baju putih itu ngeliatin ke arah kita semua, tapi yang lain cuek-cuek aja biasa, tapi aku udah melihat gitu, gak ngelihat ke sana. Terus pas masuk juga masih kelihatan, tapi pas udah mau masuk ke sananya udah nggak ada. Oh jadi pas kan pas kita mau ke makam itu kan nyebrang jalan gede kan ya, yang sekarang buat di Tabang Batu. Nah berarti dari pas kita ke sana tuh udah kelihatan tuh orangnya tuh. Udah kelihatan dari sini tuh ke sana tuh udah kelihatan gitu. Dia bawa tongkat, pakai jubah warna putih. Terus dia juga cuman ngeliatin doang sih. Tapi yang paling teteh inget tuh bajunya apa mukanya gitu? Kalau mukanya nggak kelihatan, cuman apa itu? Samar-samar kalau mukanya, tapi kalau bajunya ya putih. Ya kan waktu itu kan kita ke sana juga sekeluarga ya, sama keluarga besar terus sama Wayayan juga gitu tadi. Tapi dari yang lain tuh kan kita nggak sempet nanyain juga gitu kan, dari yang lain juga nggak lihat gitu. Berarti cuma teteh doang yang lihat waktu itu. Gak tahu Wayayan nggak tahu lihat atau enggak gitu. Nah terus gimana tuh pas kita masuk makam tuh ada lagi nggak? Kalau pas kita masuk makam nggak ada. Tapi pas mau pulangnya orang lain udah pada turun. Aku sempat lihat ke belakang lagi. Ya masih ada gitu. Ada lagi ngeliatin. Cuman sebatas ngeliatin sih, nggak ganggu, nggak apa-apa. Cuma ya gitu aja. Tapi nggak maksudnya nggak nyapa gitu nggak waktu itu? Nggak nyapa sih. Cuman pas mau pulang pundak itu terasa gimana ya? Berat mungkin ya. Berat banget gitu, berat banget, susah untuk. Tapi waktu itu saya nggak berani bilang sama adik, sama Wayan, nggak berani bilang gitu. Cuma kan waktu itu nggak percaya sama mistis yang kayak gitu kan, nggak percaya. Nah kebetulan kakak saya juga emang dulunya nggak percaya sama hal mistis gitu ya. Mungkin ya karena nggak percaya ya mungkin diliatin lah gitu. Terus pas pulang ke rumah tuh yang dirasain tuh gimana tuh?
Ya dari Pas perjalanan juga sudah terasa ada yang ngikutin. Jadi di pundak itu terasa berat banget gitu di pundak itu. Tuh pas masuk rumah tuh kan, Ya. seingat saya tuh cuma kan yang dipijet tunggul kan waktu itu. Iya. Nah, habis dipijat kan muntah. Nah, habis muntah tuh sadar nggak kayak gitu? Kalau yang habis itu saya nggak ingat apa-apa lagi. Cuman ada satu bisikan yang Gimana tuh? Gimana ya? Karena ada nenek-nenek yang bilang, "Kenapa nggak mampir dulu ke rumah?" gitu. "Kenapa gitu. Cuman ada yang bilang kayak gitu. Kan tadi juga kan waktu di makam tuh kan pengen lihat bekas rumah nenek kita yang Sumedang kan ya. Ya. Nah, salahnya itu kitanya nggak ngelihat ya kan, kalau misal kita lihat mungkin nggak bakal ngikutin ya. Nggak, mungkin nggak bakal ngikutin gitu. Nah, terus pas kan proses masuknya kan saya inget tuh kan agak lama ya, karena mungkin sadar dulu. Gimana tuh yang terasain waktu nempel itu pas mau masuk tuh gimana kitanya yang berasa kayak kita gimana tuh, takut kah atau gimana gitu? Waktu itu sempat takut sih, tapi gimana ya? Perasaan takut sama kasihan gitu lihat nenek-neneknya, tapi nggak tahu aku juga. Betul. Ya jadi, teman-teman aku sebelumnya emang, kerasa itu sama saya jadi agak sensitif mungkin ya, karena mungkin beliau emang nggak mau memperdalami ilmunya, jadi ya begitu. Ya intinya yang, beliau, cut. Sengap. Nah, teman-teman sebelumnya maaf ya tadi memang, Teteh sempat strike juga mungkin karena, itu nggak pengen diceritain mungkin ya kejadian detailnya. Jadi intinya buat, teman-teman yang tidak percaya tentang hal spiritual, ya mungkin ambil pelajarannya dari ini saja, karena kita tidak memaksa orang lain untuk meyakini apa yang kita percaya gitu. Terus? Jadi mungkin, itu yang bisa kita ceritain gitu, terus nanti kalau misalnya video ini rame kita akan meliput seputar kesehariannya, terus bagaimana di rumahnya gimana gitu, jadi lebih ke konten keseharian aja gitu teman-teman. Terus, tadinya kan kita mau pas waktu ke Panjalu juga pernah gitu di jalan tuh waktu itu, kayak dijegat ya waktu itu ya. Nah, nanti kita di part 2 akan menceritakan hal itu, karena ini kebetulan, mendadak ada hal yang tidak diinginkan, jadi mungkin video kali ini cukup sekian teman-teman. Oke, mungkin dari saya cukup ya, ada kata-kata lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam dari sini.